Selamat sore para sahabat HI di rumah. Ketemu lagi bareng kita di podcast Harapan Insan. Kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani dengan teman saya. Siapa namanya, Mbak? Saya Besti Wanita Primastuti. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang mitos dan fakta apa sih pembiusan dan anestesi ya, Mbak Besti ya. Benar. Untuk narasumber kita kali ini, beliau ini salah satu dokter anestesi, Mbak, di Pangkalan Bun ya. Iya. Dan juga bekerja sama dengan Harapan Insani. Iya, benar. Beliau juga menjadi faktor suksesnya operasi di Iya. Rumah Sakit Harapan Insani ya. Benar. Bukan Mungkin di Harapan Insani aja. di mana? Di Tempat-tempat lain juga ya. Tempat kesehatan lain di sini. Oke, Mbak, nggak usah panjang lebar ya kita nih ya. Kita kenalan aja sih dengan narasumber. Mungkin teman-teman di rumah nih pada nggak tahu nih atau belum kenal ya. Nah, tapi yang sudah masuk ruang operasi pasti sudah tahu ya dengan beliau ya. Yang sudah pernah operasi pasti nggak asing lah dengan beliau ini lah Iya, ya. makanya. Ya, kita perkenalan aja ya dengan beliau ya. Ntar monggo perkenalan ke teman-teman Oke, kita. terima kasih Andes, terima kasih Besti. Nama saya Dr. Ari Yuniarto, SPAN. Saya sudah 9 tahun menjadi SPAN di Pangkalan Bun. Anak 3, istri 1. Oh, iya. Asli dari mana, Dokter? Saya aslinya dari Depok. Depok, Jakarta ya? Depok, ya, di pinggiran jauh juga, Jakarta. Dok, ya. Untuk mengabdi, Dok ya. Iya, Ini Dok, untuk perbincangan kita sore ini ya kita berbincang bicara santai-santai aja sih, Dok ya. Santai Ini aja. tentang pembahasan tentang pembiusan atau anestesi, Dokter. Iya. Jadi kan di rumah ini mungkin teman-teman ini nggak ada yang nggak tahu nih, maksudnya anestesi itu apa sih? Ya nggak, Babe? Iya. Saya juga keluarga di rumah, anestesi itu apa, dokter apa? Juga nggak tahu mereka gitu, Dokter, sebelumnya nih. Iya. Nah, itu bisa nggak jelaskan anestesi itu apa sih, Dok? Iya, memang anestesi ini namanya tuh kayak pemain di balik layar. Pemain balik Iya, layar, Dok, ya. jadi Mantap. kalau ada yang sukses tuh biasanya anestesi di belakang saja. Gitu, Dok, ya. Dia jadi supporter, jadi cheerleader aja dia nggak akan kelihatan karena dia ada di belakang layar. Biarkan orang lain yang ini aja yang senang-senang. Oh, gitu, Dok, ya. Jadi Tapi anestesi itu kan tanggung jawabnya menentukan besar. Udah besar sekali, iya. Tanggung jawabnya masih besar, Operasi Dok, tapi ya. tetap sendiri ya, kita Pak, ya? adalah supporternya, Bayangkan cheerleadernya. Mas, kalau kita nggak ada anestesi itu operasi bagaimana rasa nyerinya lah ya. Iya, Bayangkan, pastinya. itu Ya, dia. jadi kalau anestesi itu orang awam bisa menyebutnya pembiusan. Iya. Nah, pokoknya ya dokter anestesi adalah dokter bius karena pekerjaan kita adalah membius. Nah, tapi kalau dari segi arti kalimatnya anestesi berarti anestesia. Jadi dia tidak merasa nyeri. Nah, jadi tugas dari dokter anestesi adalah menciptakan kondisi yang tidak nyeri. Nah, tidak nyeri pada pasien saat dilakukan operasi. Nanti dia tidak nyeri, kemudian pasien tertidur, pasien rileks, dan satu lagi namanya tuh kayak tekanan darah stabil, oksigen Vital sign juga stabil. itu, Iya, itu menjadi tanggung jawab dari dokter Keadaan bius. umumnya juga, Keadaan Dok, ya. umumnya dokter anestesi. Jadi nggak sekedar pasien tidur aja atau tidak nyeri saja, tapi juga kita memperhatikan kondisi si pasien. Jadi ada dua target kita, jadi menyediakan medan operasi yang baik buat operator bekerja dan menciptakan kondisi yang aman dan stabil untuk pasien. Aman dan stabil untuk pasien. Jadi ada dua yang menjadi fokus dokter anestesi saat bekerja. Jadi Gitu. teman-teman di rumah nih kalau misalnya ya masuk ruang operasi jangan takut, pasti nanti ada beliau yang selalu mendampingi, Dok ya. Ya, Iya. Ya, Dok ya, sama-sama. pokoknya Ya. gitu, Dok ya. Kalau untuk jenis-jenis operasi, Dokter, di Rumah Sakit Harapan Insani itu biasanya apa aja sih, Dok, jenis anestesinya, Dok? Macam-macam ya. Kalau anestesi ini bidang yang luas sekali. Gitu. Iya. Luas sekali. Dia bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana aja. Kebetulan di sini ada yang paling sering ya operasi kebidanan ya. Berarti Mbak Besti ya, Iya, bagaimana iya. Mbak Ya, Besti ya. Besti, misalnya ada pasien mau melahirkan, dilakukan sekso sesaria atau operasi bedah. Kemudian di sini kebetulan ada dokter bedah juga, dokter Nyoman SPB. Gitu, Dok. Kemudian juga ada operasi THT juga bisa, ada dokter Maya spesialis THT. Itu biasanya kita cover, kita layani mereka. Berarti Jadi berbeda semua setiap operator tuh gitu. berbeda-beda, dengan cara penanganannya, mempunyai Dok ya. karakteristik sendiri. Operasi SC seperti ini, operasi bedah seperti ini, operasi THT seperti ini. Tapi kita mengcover semuanya. Berarti tetap aman, yang penting pasien tetap aman, Dok, Pasien ya. tetap aman, pasien tetap Jadi aman. ini ya, Dok ya, untuk tindakan anestesi itu sesuai dengan ininya ya, Pak ya, beda-beda ya, Beda-beda. tindakan Iya. operasinya ya. Yes, beda-beda. Enggak semuanya harus tidur gitu, enggak ya, Pak ya, Enggak pasiennya? mesti.
udah anestesi semua. Tergantung apa namanya kebutuhannya apa. Oh gitu. Iya, kalau operasi yang di sini yang rutin adalah seksu cesaria ya, SC Iya, ya. SC, Nah, orang itu. ngomong SC gitu dong ya. Yes, biasanya saya apa namanya saya arahkan untuk namanya bius regional. Bius regional itu ada satu daerah, satu regional, satu wilayah tubuh yang tidak merasa nyeri. Misalnya dari pusat ke bawah itu dia tidak merasa apa-apa. Oh, Dia tidak nyeri. berarti bawahnya nggak terasa ya, Nggak cuman terasa. pasiennya nggak tidur berarti ya Pak ya, masih bisa ngobrol ya. Ya, biasanya saya kasih pilihan, mau saya tidurkan atau mau tetap sadar. Oh, Jadi gitu tetap saya berikan apa namanya kebebasan pasien untuk memilih. Memilih ya dok. Iya, tapi rata-rata mereka nanti kalau saya sarankan jangan tidur dulu, karena dia akan melihat anaknya untuk pertama kali. Oh, Wah, gitu dok, ya. gitu. Benar-benar. Ya, Dokter, jadi alasannya untuk pasien sesar nih ya, Ya. SC ya, ibu-ibu hamil SC ini ada alasan khusus nggak kenapa harus dibius separoh gitu? ya oh gitu, ya. Biasanya kan ada yang pertanyaan gitu. Betul. Pengen tidur aja lah. Iya, Ada betul, gitu, ada juga. Bener. saya nanti ditidurkan aja Iya. ya, nah gitu kan. Ada yang minta, Ada alasannya nggak, Pak? dokter saya minta dibius total, Iya. gitu kan iya, ada kan. benar. Biasanya saya bilang, ibu, kalau saya memberikan obat bius total ke ibu dan ibu tertidur, Iya. maka si bayi juga akan tertidur. Nah, Ini fakta dok Ini ya. fakta, iya. Padahal target kita adalah pada saat menolong persalinan itu tidak cuma si ibu saja, tapi si bayinya juga kita jaga ininya, apa namanya? Tetap bugar. Iya. Iya, tetap bugar. keadaan umumnya lah. Keadaan umum si bayi tetap bugar. Karena obat itu, obat anestesi yang saya berikan, itu pada saat dia dibius total, dia akan menidurkan ibu dan obat itu bisa masuk ke dalam si bayi. Oh, Bayinya gitu. juga akan tidur Bayinya juga. juga tidur juga. Tidur Lewat juga. Dia placenta tadi lewat ya, Pak, placenta. ya? Dia apa namanya? Dia akan tertidur, dia tidak menangis. Padahal kita berharap semua bayi yang lahir menangis. nangis. Iya. Iya, benar, Dengan Pak. tujuan supaya membuka paru-parunya. Paru-parunya. Nah, saya bilang kadang suka ada apa namanya? Pasien yang bilang, "Kok anak saya nangis terus ya?" Gitu. Nah, benar-benar. Saya bilang, "Ya bagus lah. Itu yang dicari. Itu yang padahal. dicari." Kalau di bius total itu tidak agak sulit, nanti yang kesulitan ini Mbak Besti. Iya, Karena itu dia harus bidannya. resistasi bidannya. Dan rata-rata hampir sebagian besar kalau memang tidak ada kontraindikasi, biasanya saya bius separuh. Separuh badan, obatnya hanya di sekitar tulang belakang saja, nggak sampai ke sirkulasi dia, si bayi tetap lahir dalam kondisi yang bugar, menangis, dan itu relatif baik untuk semuanya. Ya, Aman itu semuanya, Dok, aman ya. untuk si ibu Kita bisa dan juga ngetahui untuk nih, si Dok. bayinya itu. Nah, ya ini dok, ada lagi pertanyaan dok. Pasien itu kan kadang itu udah merasa cemas duluan nih Ya. masuk ke dalam ruang operasi. Iya. Apalagi kalau sudah dilakukan tindakan anestesi, Iya, obat iya. sudah dimasuk. Kadang pasien itu merasa, aduh kok masih terasa Iya, kalau dipegang. betul. Nah pertanyaannya ini dok, rasa cemas sendiri itu bisakah mempengaruhi kerjanya anestesi sendiri itu Pak? Mungkin lebih ke arah ini ya, apa namanya, Paranoid mindset gitu? dia, cara pikir dia. Oh, Sebetulnya sudah bagus, biusnya sudah jadi. Ah. Nah, dia tidak merasa nyeri atau apa, tapi karena dia takut yang berlebihan, jadi dia merasa itu, kok saya belum dibius ya, kok saya belum dibius ya. Bener, Dok. berarti Iya. dari mindset dia sendiri. Dari mindset sendiri. Takut gitu nyeri. Takut gitu dia, ya? padahal pasien itu udah saya yakin ini pasti terblok dengan sempurna. Nah, dan memang pada saat apa namanya kunjungan pre-op visit, Iya. itu saya akan jelaskan ke pasien bahwa walaupun sudah dibius, tetap terasa ditekan, dioles apapun manipulasi di perut si ibu, tetap terasa, tapi tidak nyeri. Nah, jadi mereka merasa kok terasa ya? Oh iya, mungkin merasa ditekan-tekan, digoyang-goyang, itu masih terasa. Tapi sebetulnya itu sudah teranestesi dengan sempurna untuk pembiusan separuh badannya itu. Gitu. Kalau untuk kendala-kendalanya dokter yang dihadapi pada saat di meja operasi dengan pasien yang cemas kayak itu kayak gimana gitu biasanya? Ya itu tadi dia merasa saya belum dibius, dia merasa panik sendiri, Iya, ketakutan sendiri, padahal sudah biusnya sudah jadi, sudah Berarti sempurna. tinggal kita komunikasikan Tinggal supaya kita tetap tenang ya, Dok, ya. komunikasikan supaya tenang, dan ini juga mungkin melalui media ini juga saya himbau ya. Jadi proses persalinan itu 9 bulan.
Iya kan? Iya, Jadi benar. banyak waktu untuk mempelajari itu. Iya. Apa itu kehamilan, apa itu persalinan. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan apa yang terjadi selama hamil, kemudian selama melahirkan. Itu apa yang terjadi itu ibu-ibu harus paham juga. Nah, jadi jangan merasa, kadang-kadang saya juga merasa heran juga, ini kan persalinan kan 9 bulan, kenapa dia nggak belajar Udah juga ya? mindsetnya Iya, doyan, kan? mindsetnya. Udah Lagi-lagi operasi mindset udah ya. takut nih, kan? Oh, udah takut dulu. Udah tapi Ya lihat mungkin alat-alat kadang tuh mungkin kan kan. kadang dipikir orang itu kan lahiran itu bakalan mulus terus gitu Iya. kan jalannya, padahal kan kadang komplikasi itu kan terjadi pada saat eh, pasca mau melahirkan Iya. sendiri itu Iya. kan bisa kayak misalnya persalinan macet sendiri itu kan nggak ada yang Yes. duga gitu loh Ya, maksudnya. jadi ini ada semacam pemeo. Pemeo Nah. itu apa ya namanya? Istilah kayak peribahasa gitu ya. Gitu. Jadi gini, semua ibu hamil Ya. adalah calon pasiennya dokter anestesi. Oh, gitu. iya, Gitu benar nggak? ya. Iya. Berarti ibu hamil semua nih calon ya, Dok ya. Kalau jika saya Bakal ketemu nih kalau dia bakal pakai ketemu terapi depan jika, ini ya dengan jika dokter ada Ari, Dok, sesuatu ya. ya kan. Karena Pokoknya kita intinya tuh Jadi harus kalau ketemu menyiapkan mental paling Iya. tidak ya. Jadi selama hamil karena kita itu, nggak tahu kan selama jadi intinya proses gini Mbak Bes, persiapan. kalau misalnya keharap insani harus tenang intinya, Iya, Dok. harus Tenang terus nggak cuma keharapan insani aja Iya. mas berarti mas Gimana? ya kan berarti kan seluruh ibu-ibu hamil Iya. harusnya waspada ya Iya, pak ya ke jadi- ya, depannya untuk itu ya. untuk yang keharap insani dokter Arinya. Oh iya Iya, bisa saya- bisa. kadang ya itu tadi sudah saya berikan apa namanya, waktu biasanya kunjungan pre-visit ya, kunjungan sebelum operasi itu Berarti saya dikunjungi dulu, Dok, saya ya. kunjungi dulu Pasti, Dok, ya. supaya target saya supaya pasien tenang sih. Iya benar pak. Saya akan beritahu apa yang terjadi, tapi ini juga tergantung di apa namanya, pendidikan pasien juga ya. Oh gitu. Oh Ya, iya. semakin pendidikannya agak-agak tinggi dia akan lebih relatif lebih paham Mungkin apa yang terjadi, pengetahuannya kali ya pak ya. pengetahuannya juga. Berarti tinggal cara kita penyampaian aja. Penyampaiannya aja memang kita perlu pelan-pelan untuk memberikan Penjelasan, pemahaman. Iya, seperti itu. Supaya pasien itu tetap tenang. Supaya pasien gitu ya. tetap Nah, tenang. kan ada lagi pak ya ini ya mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih ya. Kadang kalau pasien itu kan habis operasi, misalnya seringnya sesar kita ya, Iya. operasi sesar gitu kan. Mungkin kalau yang zaman dulu itu kan orang tua mereka memberitahu itu sama si pasien ini, kalau habis operasi jangan makan, jangan minum dulu tuh, nunggu kentut dulu. Jadi Iya, padahal iya. kadang kita sarankan ibu nggak apa-apa Ya itu makan sudah minum jadi. dulu. Nah itu mitos. Kadang apa, mereka tuh Dok? takut loh dok mau minum mau makan, padahal kita sendiri udah bilang itu ada apa ya dok maksudnya penjelasannya. Habis operasi ya. Habis Sebenarnya operasi. boleh nggak sih makan minum Iya. setelah operasi itu? Iya. Jadi kalau dia di biusnya separuh, bius regional itu Ini fakta, silahkan. Dok, ya. Ini fakta. Fakta ya. Jadi Yang silahkan. di rumah disimak ya. Ya, silahkan boleh makan, boleh minum langsung, tapi ya pakai porsi yang kecil dulu Iya, aja. kecil. Yang Oh, penting yang tadinya puasa menjadi batal lah istilahnya, dia langsung makan yang manis-manis. Biasanya sarankan apa namanya, minum air hangat atau yang manis-manis dulu, manis-manis kemudian ya. dengan makan snack dulu, jangan makan nasi padang. Oh iya. Oh, makan biskuit kah atau apa, roti dengan minuman yang hangat dan manis. Pemanasan dulu lah Biasa pak. seperti itu. Kalau dia bius bagian saja biasa seperti itu. Tapi kalau memang dia di bius total, itu biasanya yang jadi ukurannya itu ini apa namanya, kesadarannya. Oh kesadarannya. Yes. Karena pada saat saya kasih obat bius, dia kan tidur. Ini tuh pasien sesar. Di, bukan? sesar yang di bius total. Oh. Nah, sesar yang di bius total itu atau apapun operasinya misalnya, jika di bius total dia harus apa istilahnya, sadar penuh. Dia sadar penuh. Dia misalnya cara mengetahui sadar penuh itu ya paling nggak berkomunikasi. Dia bisa komunikasi, paham. Iya. Jika dikasih perintah, dia bisa mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu artinya dia sudah sadar penuh. Ya, walaupun kadang ada yang masih ngantuk-ngantuk gitu, tapi nunggu sadar penuh. Karena kalau misalnya seperti itu takutnya tersedak. Nah, itu yang ditakutkan. Kenapa? Kalau habis apa namanya, dilakukan operasi dan di bius total, di bius general umum itu puasa dulu sampai sadar penuh. Sampai sadar Nggak harus kentut gitu. Tergantung operasi ya, Dok. Tergantung operasinya juga sih. Oh, Kalau gitu, saya sih lebih ke tergantung arah dari dokter operator juga. ya, sih. operator juga, tergantung operator juga. Operator kalau operasi di daerah perut ya mungkin ada manipulasi di usus, mereka minta puasa ya ikut Dari puasa dokter juga ya. operatornya, Dok, ya. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, pasien cuma bius ini aja, ya sudah silakan. Yang penting sadar penuh. Takutnya tersedak. Oh ya, kecuali yang total itu tadi ya Pak ya, Iya, berarti harus tersedak. nunggu kesadarannya Harus full sampai, dulu ya. sampai full dulu. Nah, Kalau kesedak itu tadi bahayanya apa ya Pak ya? bahaya karena nanti bisa jadi apa namanya, makanannya itu plus
asam lambungnya Nah, itu bisa masuk ke paru. oh. Fatal Itu juga itu dok ya. fatal karena ada asam lambung ya. Asam lambung sifatnya asam, kemudian bisa masuk ke dalam saluran nafas. Nah itu saluran nafas harusnya saluran yang steril, nggak ada apa-apa, nggak ada nasi, nggak ada asam lambung. Jadi dia bagus, harusnya dia bersih gitu. Tapi jika dia tersedak, ya itulah bahaya yang tersedak. Jadi bisa menyumbat jalan nafas plus asam lambung yang bisa merusak. Nah seperti itu. Jadi gini dok, yang untuk yang operasi ditidurkan itu dok ya, maksudnya bukan operasi sesar, kita operasi yang lain nih dok. Nah katanya kayak di film-film kayak mohon maaf nih, film lawak lah, tiba-tiba bangun nih dok, abis operasi di beda operasi nih, bangun lari gitu. Ada bisa nggak sih kayak gitu sebenarnya dok? Tidak bisa. Nggak bisa. Dok, ya? Nggak ada. Berarti pas yang dilakukan tindakan itu dia punya ciri-ciri maksudnya dari tangannya sudah mulai bergerak, Iya. dari kedipan matanya sudah mulai Betul. bangun, itu sudah ada antisipasinya dok ya? Ada, biasanya nanti kan apa namanya, ada namanya kedalaman anestesi Gitu. ya. Jika kita bius total ya. Iya. Nah, jadi kita bisa menilai kedalaman anestesi. Ini anestesinya biusnya dalam atau dangkal. Ya, itu bisa ketahuan. Paling gampang itu biasanya saya pakai mengamati di monitor. Jika ada denyut jantungnya meningkat, kemudian tensinya mulai naik, wah ini udah mulai dangkal, kemudian kita berikan apa namanya, obat bius tambahan sehingga dia menjadi dalam lagi, menjadi tidur lagi, seperti itu. Tambah nyenyak lagi Jadi nggak ya. ada yang langsung lari tiba-tiba. Kayak di film-film bener kan, pernah nonton kan? Iya, Jadi itu. tiba-tiba bangun kaget terus kabur. Itu mitos itu. Gitu lah kan. Bener. Kalau mau sekali-kali coba obat saya, Endes boleh Pak. Jadi itu sudah ada tanda-tanda vitalnya udah penaikan Ya. atau apa sudah ketahuan dok ya, ya, berarti ya. jadi sebelum pasien Sudah bangun pun bangun sudah ditidurin dia lagi. tidurkan lagi, Gitu. langsung respon kita cepet, kita udah siap semuanya. Kalau di sini kita lengkap, Lengkap di rumah obat-obat sakit juga harapan ya dok, lengkap, relatif lengkap ya. Kemudian juga apa namanya, obatnya bagus kalau menurut saya. Ya, Ya, dok, ya. bagus. Kadang ada obat BPJS, ada obat yang tidak BPJS. Nah, kebetulan di sini kayaknya obat yang tidak BPJS. Jadi lebih apa namanya? Jika dia tidur, tidurnya lebih cepat, lebih nyaman. Jika dia bangun, bangunnya juga cepat, tidak ada fly, tidak apa, langsung selesai operasi langsung melek matanya. Langsung melek. Iya, Jadi jadi walaupun maksudnya kelas ekonomi sampai kelas VIP, obat-obatnya ya Di rumah sakit harapan bagus Insani juga ya, sama Pak, ya? ya, sama-sama. dok, ya? Iya, betul. Dari kelas Satunya, ya, kelas kelas 1, tiga, kelas 2, PPNI kelas sama 3 ya? semuanya sama. Nggak Tidak ada dibedakan sama semuanya. ya? Iya, semua mendapat obat yang berkualitas. sama berkualitas. Seperti itu. Kalau untuk anestesi yang ditidurkan itu dok, itu dari umur 0 hari atau sampai ada batasan usianya dok biasanya dok? Oh, ditidurkan berarti general Iya, anestesi general ya. Iya. anestesi itu dok. Pasien terkecil yang pernah saya bius itu bayi dengan berat sekitar 1,7 kah 1,8 kilogram. Kecil banget ya. Itu bisa dibius. Bisa ya, dok, dibius dengan penyesuaian dosis. Iya, jadi kan beda nih. Dia udah kecil kan, jangan-jangan organnya belum matang lagi, jangan-jangan nggak bangun-bangun lagi deh, ya kan? Ada rasa was-was gitu. Ah, kan, jelas Dok? lah. Kalau masih kayak gitu tuh apa namanya? Kayak orang gambling gitu. Bangun enggak? Berarti Bangun enggak? di OPA itu yang tanggung jawabnya besar itu juga anestesi gitu. Iya, Waduh, jadi gitu. nama anestesi ini apa namanya? Pekerjaan dengan level stres tertinggi. Oh, iya. Dan kayaknya di ICU juga dokter anestesi juga ini Ya, ya. anestesi juga Kayaknya di seperti ICU itu. juga ya. Jadi paling stres bukan anestesi. Seperti itu. Tapi ya, tiap pasien tuh berbeda dan itu kayak memberikan saya tantangan. Oh, gitu. Kalau buat saya pribadi ya, Kalau jadi yang saya gitu dok. yang sama gemuk, nggak? wah yang gemuk Ada ini kecil nanti ada tantangan tersendiri. Oh, gitu. Pasien terberat yang pernah saya bius itu beratnya 150 kg. Di sini pernah? Di Ya, harapan orang Ya, 150 kg. Tapi untungnya itu saya bius paruh. Sebab kalau dia dibius total itu, waduh, luar biasa sulitnya. Oh, Luar biasa sulitnya berarti itu. perlu Ini kayak pertimbangan khusus. Perlu tinggi pertimbangan. badan sama berat badan itu dok mempengaruhi dalam pemberian anestesinya nggak? Maksudnya tingkat kesulitannya gitu nggak? Iya, Iya, mempengaruhi. berpengaruh ya dok ya. Ya, kalau dia pendek kemudian kita regional itu juga ada pertimbangan-pertimbangan dan kita siapkan antisipasi seperti apa.
begitu. Ya saya berharap sih pasien-pasiennya tinggi-tinggi semua. Pokoknya Ya model-model semua ya, tinggi-tinggi semuanya. berarti kalau kecil agak susah ya dok ya? Enggak. Tapi kalau dokter ahlinya kan aman ya dok ya? Ya Selama ini kita kita ada, lihat dokter Ari Aman. ya kita melihat ada apa namanya, ada kalkulasi tersendiri ya, perhitungan ini. Makanya setiap kali pre-visit pasti pertanyaan berapa berat badannya, itu adalah jadi faktor harus utama ya, dok? iya. Saya bisa apa istilahnya memprediksi berapa dosis yang akan saya berikan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih pas-pas aja sih. Tapi walaupun timbul komplikasi pun di sini relatif di Harapan Insani untuk peralatannya relatif lebih lengkap. Ya, kita ada mesin anestesi, kita ada apa namanya peralatan untuk resusitasi, itu relatif lebih lengkap. Terus dok, kadang itu kan orang itu mitosnya ya dok ya, entah mitos atau fakta, Iya. orang yang mengkonsumsi alkohol atau enggak yang drugs gitu ya, Iya, pemakaian iya, obat-obatan terlarang itu Iya. mempengaruhi enggak dok dalam cara kerjanya anestesi itu Iya. sendiri? Mempengaruhi, Mempengaruhi ya dok? itu nyata, mempengaruhi. Itu nyata ya dok, itu fakta Nyata, itu dok ya? nyata dan fakta. Jadi dia tidak kalau bekerja atau bagaimana dok anestesinya? dia membutuhkan dosis lebih besar. Oh lebih besar. Iya. Misalnya mungkin dia karena misal dia sering mengkonsumsi alkohol atau dia sering mengkonsumsi obat-obatan psikotropika, Iya iya. ya itu dia akan apa namanya kayak badan dia atau otak dia terutama ya sudah adaptif, sudah terbiasa. Nah, jadi pada saat diberikan obat anestesi itu dosisnya itu saya akan memberikan dosis obat yang lebih tinggi lagi untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menidurkan dia. Tapi bisa ditidurkan dok ya? Bisa Aman ditidurkan, ya? tapi dia akan lebih dosisnya misalnya 100 mg, mungkin saya bisa butuhkan 200 mg. Oh, gitu, dok. Lebih tinggi lagi dia. Tapi jangan takut, tetap aman posisinya, yang penting aman ya dok. Iya, itu. aman, cuman Aman ya. mungkin pada saat Pembiusan aja ya. Iya, pembiusan Dokternya aja. aja yang agak repot. Iya, agak repot. Aman dok ya. Sebelum dilakukan ini Aman. juga kan, sebelum dilakukan pembedahan kan juga kan ada tesnya juga kan Iya, Pak, kadang- kerasa apa enggak gitu Iya. kan. Itu yang bioseparuh ya biasanya ya. Iya. Ah, Jadi emang perlu apa namanya? Kalau perlu apa namanya? Dicek lagi sih ini kebiasaan-kebiasaan dari pasien ini apa gitu kan. iya iya iya. Dan kadang suka luput juga sih pas dia apa kok pasien kok dikasih dosis kok nggak tidur gitu kan. Oh ternyata ini Jadi seperti ini itu. kayaknya yang Jadi riwayat ini, ini iya. pemberian apa riwayat penyakit terdahulu kayaknya lebih ini ya dok Iya. ya. Jadi gini Sebetulnya teman-teman, dia ada kalau itunya. teman-teman di rumah nih ada punya riwayat penyakit apa, itu harus terbuka dengan dokter Iya. anestesinya Iya, betul, dok ya. betul. Jangan malu Betul. pokoknya gitu dok Iya, ya. jangan malu. Pokoknya Takutnya harus kalau ya konsumsi obat jujur lah. penenang di Iya. rumah kan ada ya dok ya, Iya, kalau sakitnya kadang- harus minum obat penenang kan ada. Iya, mungkin ada orang yang susah tidur dia di rumah. Oh, Kemudian dia minum obat mempengaruhi tidur. ya, Pak, Iya, ya? dia mempengaruhi. Saya pula tuh sendiri. Iya, soalnya ngomong-ngomong- tuh ini kalau kadang tuh kalau habis jaga malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tuh. tidur. Jadi gini ngomong-ngomong nih, dokter pernah di Mbak Besti pernah dibius sama dokter Ari? Ini pasiennya dokter Ari juga. Gimana? 2 kali Gimana itu sesar. Mbak? Bisa dijelaskan maksudnya? Dipaparkan kepada teman-teman kayak gimana? Saya 2 kali ini operasi sama dokter Ari ya. Gak tahu kayaknya mindset dan kepercayaan kita sendiri gitu loh. Yang penting kita percaya Iya, intinya. Iya. Mbak saya Besti ya. intinya saya ya dioperasi sama maksudnya dibius sama dokter Ari ya. Inti saya sendiri ya sama kan waktu operasi anak pertama juga belum pernah operasi ya, Iya. sama-sama awam gitu loh. Cuman saya pasrah, intinya ya pasrah. Saya percayakan sama ahlinya gitu. Dan 2 kali operasi alhamdulillah sih Nggak ada lancar aja. efek lain nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Berarti mah mitos Kadang aja saya sih. suka bikin semacam survei kecil-kecilan Gitu. pada pasien ya. Pertanyaannya gampang. Tadi disuntik sakit nggak? Oh, Nah, iya. ya itu. benar-benar. Tapi Sering banyak, bertanya. Karena itu akan saya kumpulkan menjadi suatu keyakinan saya. Kadang pada saat pada saat sedang pre-office itu, pasien sering bertanya, sakit nggak dok? Iya. Sakit nggak dok? Iya, iya. Makanya setelah saya kumpulkan jawaban-jawaban itu, saya bilang, sakit nggak? Kayaknya sih enggak ya, dia bilang gitu. Biasanya sih tidak gitu, asalkan pasien tuh kooperatif, bisa bekerja sama dengan saya, dengan timnya. Nanti saya akan beritahu cara-caranya, akan saya pandu atau apa. Biasanya sih tidak sakit waktu dilakukan penyuntikan obat ini, misalnya dia dibius separuh ya, regional ya, spinal itu biasanya. Mungkin yang ditakutkan orang itu atau saya sendiri kemarin jadi pasien itu yang mungkin saya pikir itu pas mau
Tusuk gitu. injeksi itu kan Iya. di tulang gitu. Saya pikir aduh. Nah, itu dia. Saya takut itu. Ya, betul. Kadang pertanyaan gini, nanti kalau saya disuntik di tulangnya gimana nanti tulang saya? Itu mitos ya. Mitos ya, Dok, ya? Mitos ya. mitos. Jadi saya tidak menyuntik tulang. Oh, Yes, bukan itu dia. tulang ya, Bukan tulang ya, bukan tulang ya. disuntik. Ini harus difahami ya. Iya. Jadi Jadi gimana Pak Ya, yang disuntikan? jadi saya biasanya saya jelaskan kepada pasien, nanti saya menyuntik di sela-sela tulang. di sela-sela Di tulang. Sela-sela tulang tulang ya. ya. Jadi saya tidak menyuntik di tulangnya. Iya. Saya menyuntik di sela-sela tulang. Jadi memang yang ditanamkan pasien ini kalau di belakangnya itu nanti kena tulangnya Iya, gimana gitu. suntiknya di Bener, tulang Dok. belakang. Tulang, Nggak tahu, tapi saya tidak menyuntik di tulangnya. Tulang tuh keras gitu. Iya. Kalau disuntik pakai jarum saya bisa ini, bisa bengkok nanti. Itu mitos, Dok. Itu mitos. Nah, itu mitos. Berarti itu nggak benar. Itu nggak benar. Nggak benar ya, Dok? Nggak benar, salah Aduh. 100% itu. Jadi saya menyuntik di sela-sela tulang belakang. Tulang sela-selanya. Nah, seperti itu. Sela-sela itu ini apa namanya dari jaringan ikat ya, biasa namanya ligamen. Ligamen itu jaringan ikat. Tapi bukan tulang. Nah, ya. jadi sama sekali bukan nyuntik tulang. Nggak bisa tulang disuntik patah nanti. Itu jarumnya. mata jarumnya bahaya ya, Dok. Bahaya. Gini, Dok, kita ini kan biasanya untuk podcast sore hari ini tuh biasanya kita persilakan dari teman-teman sahabat HI di rumah untuk melakukan tanya jawab juga sih, Dok, biasanya, Dok, ya. Ya, Kita silakan. sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman di rumah nih, Iya, Dokter. iya. Kita istirahat dulu, Dok. Ya, Oke, Dok, ya? oke, oke. 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 Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast Harapan Insan. Halo sahabat HI, ketemu lagi bareng kita ya, Dok, ya. Ketemu lagi nih. Oke. Lanjut lagi nih, Dokter. Kayaknya seru banget untuk sore hari ini, Dok. Iya. Pembahasan tentang Memang Alhamdulillah. menarik masalah Anestesi ini, ya. anestesi ini kan Iya, iya. orang Kayaknya jaga-jaga. Enggak, kayaknya banyak teman di rumah sudah banyak bertanya sih, nih, Dok. Oh ya, Iya, Dok. silakan. Untuk pembahasan sore ini. Mas satu saya. Ya, bacain Mbak. Ya, silakan. Besti ya, Dok. Ini ada pertanyaan bagus nih ya Dok ya. Kalau pasien anak Dari usia siapa, Mbak Bes? sekolah Dari siapa? dari Dwi Nyoman. Iya. Kalau pasien anak usia sekolah penderita autis ingin kitan tapi tidak kooperatif, pilihan pembiusannya untuk kitan itu bagaimana ya, Dok? Ya, untuk Pak Dwi Nyoman tadi ya. Iya. Oke. Jadi pilihannya adalah bius total. Bius total. Bius Itu total. pilihan mutlak ya. Pilihan mutlak karena kita berhadapan dengan pasien yang tidak bisa diajak kerjasama, tidak kooperatif. Nah, itu antisipasinya adalah ditidurkan dengan obat anestesi. Nanti ada tekniknya, kemudian setelah tidur baru nanti operator bisa bekerja dengan tenang. Karena anak setelah tidur yang tadinya autis kan dia aktif kan, aktif, kita kasih obat tidur dia akan tenang. Sudah. Kemudian mau hitam silakan, operator bisa bekerja dengan tenang. Pasien relatif lebih tenang, dia diam gitu. Berarti kitan tuh juga bisa pakai ini ya? Bisa. Bius total lah ya. Iya. Oh, lebih enak lagi berarti. Ya, memang istilahnya itu adalah apa namanya? Karakteristik dari tiap-tiap pasien kan. Oh, ini pasien berarti problem di tidak kooperatif. Kemudian kalau autistik berarti dia mungkin ada masalah di otaknya waktu kecil atau apa ya. Jadi tetap kita beritahu bahwa tetap ada resiko-resikonya ya. Seperti itu bisa dikerjakan tapi tetap kita berikan oh ini nanti yang terjadi kira-kira seperti ini. Lagi kira-kira ya diprediksi ya. Kadang perkiraan kita juga meleset juga relatif baik-baik saja. Tapi tetap kita perlu pemeriksaan yang komprehensif yang menyeluruh sebelum dilakukan pembiusan. Nanti kan diperiksa dulu kan macam-macam kan sebelum di itu ya. Gitu. Bisa. Tahapannya, Dok, ya. Yes, untuk Intinya bisa, Dok, autis itu bisa dengan bius total. Untuk diharap insan ini pernah, Dokter, dapat pasien seperti itu? Biasanya lebih ke arah yang anak yang tidak kooperatif. Oh, yang yang takut nangis. nangis, jangankan mau jangankan mau dibius, mau dipasang infus aja. Gini Dok, ada gitu. pertanyaan juga kadang ya, kan untuk bius kan pasang infus aja nih anak takut nih ya. Nggak berhasil kita masang infus ditendang dan lain sebagainya, sedangkan dia mau dilakukan tindakan operasi tadi. Bagaimana ada caranya nggak, Dok? Ada tekniknya Jadi walaupun nggak mesti belum pakai ini ya, infus ya.
Tetap dipasang infus. Oh, Jadi intinya kita tenangkan dulu pasien itu, oh. kita tidurkan, nanti setelah tidur baru pasang infus. Oh, Iya. iya benar-benar. Jadi infus ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam pembiusan. Itu harus terpasang. Oh iya. Infus apapun yang terjadi itu harus terpasang. Operasi tidak akan berjalan jika tidak ada jalur intravena. Jadi tetap harus pasang infus. Berarti Cuman awal dia emang harus diinfus. harus tidurkan dulu ya, Pak, tidurkan kalau- dulu. tidurkan dulu. Nanti ada obat anestesi yang namanya teknik face mask ya. Face mask atau sungkup. Jadi kita menggunakan gas anestesi. Oh, gas. Ya, nanti obat anestesi macam-macam. Ada obat yang dimasukkan lewat infus, set, tidur. Macam-macam bentuknya. Ada ini. Ada juga yang diberikan lewat mesin anestesi. Kita ada di sini. Ada Oh, Dok, ada ya? ya? Ada. Sakit. bawah, Dan Berarti apa lengkap ya rumah namanya? sakit Lengkap. Desa nih, Dok, ya. Ya, lengkap. Mas Dan Enis mukanya sering lihat. Iya, sama-sama. pilihan obatnya juga pilihan obat yang pasien cepat tidur dan cepat bangun. Nah, seperti itu, pasien cepat tertidur tapi juga cepat bangun. Nah, itu ada nanti dengan gas, dengan oksigen kita berikan, dia tidur, baru nanti tim memasang infus. Nah, seperti itu baru kita operasi, kita bius, kita operasi lanjutkan. Seru banget ya masalah ini ya, pembiusan ya. Dan Ya, yang ini- memang ada tadi saya bilang tiap-tiap pasien itu challenging. Dia kalau buat saya, pasien itu menantang saya gitu loh untuk bisa mengalahkan dia. Jadi nih teman-teman nih yang punya anak atau apa yang takut banget disunat, Dok, Ya, ya. Datang aja ke jangan rumah sakit ragu. Arab Infus Ya. Lagi, Dok, Kalau ya. yang Insya Allah takut ya, ya, insya Allah. anaknya takut banget bisa nih sama hari nih minta dibiuskan. Untuk operatornya Dokter Nyoman kita. Operator dokter nyaman SPB. SPB, Yes. gitu. Next kita lanjut ya, Dok, untuk pertanyaan yang kedua itu, Dokter. Izin, Dok. Pembiasan kalau nggak pakai obat, Dokter, dengan cara hipnotis itu termasuk gendam gitu, termasuk anestesi bukan sih, Dok? Hilang kesadaran Nah, seperti itu. kalau dalam pendidikan kami itu dulu itu tidak diajarkan. Tidak diajarkan ya, yang sifatnya hipnotis atau apa tuh. Kita ya tetap menggunakan obat-obat untuk ininya, untuk proses pembiusannya itu. Tetap menggunakan Kalau obat, dengan Dok, ya. itu ya, karena kita berhadapan yang dikhawatirkan adalah kondisi menyerupai pembiusan itu. Kan gendam tuh seolah-olah dibius kan, Iya, ya. benar. Tapi makanya saya lebih suka kondisi yang menyerupai dibius itu, tanda kutip ya, Iya, Dok. itu tidak kuat untuk menahan rasa nyeri pada saat ini, pada saat dioperasi. Karena sudah pernah ada kejadian, jadi dia awalnya itu di hipnoterapi ya tadi seperti Iya, itu. hipnoterapi ya. Ya, akhirnya malah dia masih terasa nyeri dan itu malah akan memperburuk Ada. keadaan pasien. Jadi dulu sih tidak diajari seperti itu ya, dan saya juga saya lebih percaya obat-obat obat-obat yang ada sekarang karena sudah teruji, sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya, sudah ada case-nya. Kita tinggal ngikutin aja apa yang sudah ada. Kalau yang kayak gitu-gitu mungkin bisa, tapi untuk sesuatu yang level nyerinya itu ringan. Kalau ada Seperti itu. pembedahan nggak Pembedahan yang Iya. level itu kalau saya sih sarankan tidak. Tidak, ya, Dok. Tidak, lebih baik dibius konvensional saja. Seperti Kita itu. sudah teruji klinis juga, Sudah Dok, teruji. ya. Yes, Oke, Dok. betul sekali. Moga Mbak Besti lanjut, Mbak Besti, kalau ada pertanyaan lagi, Mbak. Yang seru nih, Dok, topik pada Iya, sore hari ini, seru. Dok, perbincangan. Ini ada lagi pertanyaan dari GM Bulkiah. Izin bertanya, Dokter. Iya. Ibu kayaknya kita nggak asing. Untuk pemulihan kondisi pasien pasca operasi lebih cepat bius total atau spinal ya, Dok? Gitu. total atau Oke. spinal? Sebetulnya tergantung juga jenis operasinya seperti apa. Iya. Ya. Jadi ya seperti tadi di awal tadi ya, dokter anestesi salah satu tugasnya adalah menyediakan lapangan operasi yang optimal buat operator. Optimal itu ya dia tidak merasa nyeri, dia rileks dan dia tertidur. Dia tertidur. Di satu sisi ada lagi yang target kita ke pasien, yaitu semua tensi nadi semuanya stabil, oksigennya stabil. Jadi jangan ada periode di mana pasien itu oksigennya itu turun. Jadi model namanya kondisi kekurangan oksigen, hipoksia, itu jangan. Jadi kita mempunyai target menciptakan kondisi yang stabil, namanya kondisi hemodinamik.
sama respirasinya, pernafasannya itu kita jaga, kita monitor sebaik mungkin, seoptimal mungkin tuh pasien. Biasanya nanti untuk dari sisi anestesinya itu dia akan pulih dengan cepat. Tapi itu tergantung tadi, ini yang dioperasi ini apa gitu kan. Oh, tindakannya ya. Tindakannya apa, jenis operasinya apa, sito atau emergensi, kemudian seberapa parah si operasi ini, penyakitnya, penyakit yang apa namanya, yang underlying-nya, yang mendasarinya, seperti itu. Jadi banyak faktor sih. Jadi selama anestesi bisa menjaga yang tensi, nadi, respirasi, pernafasan, itu yang terpantau di monitor itu selama pasien dibius, itu relatif dia bangun ya cepat, dalam kondisi yang cepat pulih, cepat pulih bagus gitu. Seperti itu. Ada lagi dok, menyangkut sama pertanyaan ini tadi. Kalau pasien yang habis post SC dibius spinal kan, kadang kan kita selalu bilang, Bu, untuk mobilisasinya 24 jam boleh belajar duduk. Itu mungkin pasien-pasien pada nanya, kenapa 24 jam duduk? Betul. Nah ini pernah kejadian nih, dok, izin dok. Waktu itu teman saya nih, dia habis operasi kan, dia yang badannya besar nih kan, operasi kecil aja sih, habis spinal kan waktu itu. Nah, dia APS pulang, sampai rumah sakit kepalanya minta ampun. Apa itu efek dari pembiusan juga? Kenapa dok? Bisa diceritakan biar ibu-ibu di rumah tahu kalau kita bilang 24 jam baru boleh duduk itu ada apa gitu? Yang harus dipahami pada bius regional atau bius spinal itu adalah dokter anestesi memasukkan obat bius ke sekitaran sumsum tulang. Fakta ya, fakta ya ini ya. Bukan sekitaran sumsum tulang. Sekitaran ya, bukannya di sumsum tulangnya ya. Sekitaran sumsum tulang. Dan itu terhubung dengan otak. Itu terhubung dengan otak. Nah, nanti ada sebetulnya sih kalau menurut saya, ya memang syaratnya 24 jam ya, baru dia boleh macam-macam ya. Kadang setelah saya amati selama 9 tahun ini, saya rasa asal 12 jam aja pasiennya tidur aja, nggak kemana-mana gitu ya, itu relatif tidak apa-apa. Kecuali dia habis dioperasi, langsung duduk, langsung jalan, nah itu. Gitu dong. Nah dia akan, betul, karena dia akan apa istilahnya? Karena dia terhubung sama otak ya. Jadi ada sesuatu yang kita manipulasi di sekitaran sumsum tulang dan terhubung sama otak. Makanya tampilannya itu kayak tampilan sesuatu yang di otak, dia nyeri kepala, dia nyeri banget, leher belakang, kaki kuduk, Jadi tanya kan, kenapa saya habis operasi gitu dia, terus disuntik tulang belakang, disuntik di ini belakang, gitu kan dok, terus suruh perawatnya sih jangan gerak dulu 24 jam, maksudnya 12 jam gitu, katanya suruh, enggak apa-apa kok, akhirnya dia pulang. Itulah makanya setiap instruksi dari dokter itu dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Kalau saya udah oke lah, saya diskon 12 jam aja deh, udah nggak usah gerak sama sekali deh, tapi tidur aja, miring kiri miring kanan enggak apa-apa, tapi jangan duduk. Gitu. Nah gitu, apalagi dia apa namanya, sampai berjalan-jalan seperti itu, wah sudah siap-siap aja nanti dia akan nyeri kepala, kaki kuduk, bahkan sampai telinga berdenging, bahkan sampai muntah-muntah. Itu gejala seperti itu. Selanjutnya mas, ada yang tanya lagi nggak? Banyak ya, seru soalnya nih. Ini dari saya Dedi 79 nih dokter. Tanya dok, untuk pembiusan apakah ada dampak buruk yang fatal bagi pasien? Dampak buruk ke belakangnya. Gitu ya, oke. Setelah spinal kah atau GA kah? Oke, kalau untuk spinal tentunya kan kita melihat dulu, nanti kita akan sesuaikan dosisnya ya. Dosisnya kita sesuaikan dengan kondisi pasien, macam-macam. Kemudian selama operasi juga kita pantau semua, namanya tuh vital sign, namanya tanda vital. Itu akan kita pantau, kita monitoring selama operasi, selama pembiusan. Jika memang obat dosisnya tepat, kemudian selama operasi itu stabil-stabil saja, denyut jantung bagus, tensi nggak turun ekstrim, oksigen juga nggak turun ekstrim, biasanya baik-baik saja, nggak ada sesuatu yang apa tadi bang, efek samping jangka panjang gitu ya, sama seperti itu. Kalau untuk spinal pun sama, jadi selama dia disuntik misalnya ya biasanya kadang kan suka saya
kalau di laporan anestesi saya tulis berapa kali saya mencoba menusuk Spinalnya. pasien. Ya, Di laporan. ya di laporan anestesi biasanya saya tulis berapa kali saya mencoba attempt, namanya saya tulis attempt. Jika rata-rata sih saya cuma 1 kali misalnya. Iya. Kecuali saya berkali-kali nyuntik gitu ya, misalnya saya kesulitan. Nah itu yang akan membuat ya mungkin jarumnya itu kena nyenggol saraf kan. Nah itu bisa berdampak. Saya biasanya kalau cuma 1 kali saya suntik masuk set dah. Biasanya sih tidak ada apa-apa, nggak ada jangka kan panjangnya juga itu. sering nih biasanya kalau cesar ya pasti perawatan di rumah ya biasanya pasti orang kan kontrol balik nih kan biasanya ya. Kalau untuk dokter anestesi kita ada keluhan nggak sih biasanya tentang tulang belakang? Ya yang biasanya Nggak. sering dikeluhkan pasien itu kalau tulang belakangnya sih enggak Nggak ada ya, berarti aman paling ya, cuman berarti ya? ini aja sih tadi ya, mungkin karena mobilisasi yang terlalu cepat juga ya paling Iya. yang karena yang kaku kuduk ini Iya. tadi loh, yang di leher yang keseringan itu. Iya. Berarti aman ya Pusing dok ya. kepala. Ya, kadang ada yang ini, Pak, kenapa kalau habis disuntik kok terasa kayak cengkring-cengkring gitu. Iya, Cengkring-cengkring ya. gitu. Apa cengkring-cengkring? Oh, cengkring-cengkring itu kayak apa istilahnya? Nyeri-nyeri gitu kan pada saat dia bergerak gitu kan. Nah, akhirnya saya jelaskan yang patut dipahami bahwa pada saat saya menyuntikkan jarum spinal itu sebetulnya dia merusak jaringan. Sama seperti kita pasang sesuatu atau Iya, bekerja benar. itu kita akan ada jaringan yang rusak. Nah, tubuh akan berusaha untuk mengganti jaringan yang rusak tersebut. Sifat alami tubuh itu adalah dia jika ada lubang akan ditutup. Dia recovery gitu. Iya, pokoknya dia langsung ditutup. Segala ada lubang-lubang misalnya jarum bekas, kadang ada misalnya kena sayatan pisau, maka di daerah sini nanti akan timbul sikatrik. Iya, benar. Ya, begitu juga di daerah situ. Dia akan ditutupi oleh jaringan sikatrik ya. Nah, sifat dari sikatrik atau proses penyembuhan daripada tubuh manusia adalah menarik jaringan sekitar. Dia akan mengkerut. Pasti dia akan mengkerut. Dia akan menarik jaringan sekitar. Nah, masalahnya di situ sekali lagi kan saya berikan obat di sekitaran sumsum tulang yang terhubung dengan otak. Nah, mungkin ada tarikan-tarikan di sekitar sumsum tulang yang menimbulkan sensasi dia cengkring-cengkring gitu. Nah, jadi lebih ke arah sarafnya itu. Saraf sih nggak apa-apa, semua tuh baik-baik aja. Cuman si jaringan sikatrik ini, proses penyembuhan ini itu berdampak menarik jaringan sekitarnya sehingga kayak kok saya kalau lagi beraktivitas agak berat sedikit kok terasa Tiba-tiba kayak lebih enak gitu, cengkring-cengkring gitu, pegel-pegel gitu kan. Berarti Nah, proses penyembuhan juga. proses penyembuhan itu, dan itu memang sesuatu yang nggak bisa dihindari. Saya kalau fakta kayak ya, gitu dok ya? itu fakta. Jadi ya tolong bersabarlah. Saya biasanya sih saya kasih tanda kalau misalnya saya berkali-kali nyuntik, biasanya saya kasih Bu nanti memang betul-betul istirahat apa. Tapi rata-rata biasanya paling cuma 1 kali suntik saya biasanya. Kalau untuk proses finalnya itu biasanya. Rata-rata saya buat catatannya itu. Buat itu juga buat rekod saya. Rekod ya, dok, Ya, benar. kalau tiba-tiba ada komplain atau apa saya bisa enggak kok, saya cuma 1 kali nyuntik kok, ini bagus Ada kok. rekodnya juga. Iya, ada rekodnya. Nah. Nih lanjut dokter, kita pertanyaan lagi nih dokter, banyak banget kayaknya bertanya nih dokter. Oh ya. Dokter Arif terkenal kayaknya dokter. Ini dok izin bertanya dokter dari Aji Purnomo dok. Kalau pasien mau operasi tetapi ada riwayat penyakit jantung, Oh ya. asma, itu apa ada persiapan khusus dokter sebelumnya? Ya, itu tadi nanti ada namanya pre-op visit ya. Jadi kunjungan pre-op visit nanti di sana itu kita menganalisa kita kira-kira butuh apa nih, permintaan apa untuk penyakit jantung. Apa? Saya minta apa? Saya mau tahu kondisi jantungnya seperti apa. Apakah kuat nggak nanti kalau saya kasih obat bius saya Dokter bermasalah mau minta nggak? EKG ya? Iya, biasanya saya minta EKG. Bener. Ya, yang apa yang ada di sini apa? Di EKG. Idealnya sih kita minta ekokardiografi, minta ini, minta itu. Tapi oke lah, saya bisa bisa kira-kira memprediksi nih. Kalau jantungnya emang dia nggak terlalu sesak-sesak amat gitu ya. Oke, dok saya ada jantung misalnya. Oke, coba saya minta EKG. Nanti dari EKG itu saya bisa melihat, oh kira-kira. Oh ini, oke aman. Mainkan saja, tidak apa-apa. Kecuali emang apalagi misalnya dia sudah terbukti ada sakit jantung ya, misalnya pernah operasi jantung atau apa, biasanya relatif saya lebih hati-hati. Oke, kan nanti ada penyesuaian dosis, tekniknya seperti apa, seperti itu. Kembali lagi ke teman-teman harus jujur ya dokter. Iya, harus jujur. Pokoknya apapun yang pernah diderita atau riwayat penyakit terdahulu pokoknya harus diomongkan. Harus diomongin. Biasanya nanti kalau setelah diomongkan itu akan men-trigger saya sendiri untuk menggali lebih dalam lagi.
sakitnya jenis apa, udah berobat di mana, pakai obat apa aja. Itu akan men-trigger saya sendiri untuk lebih menggali kan, karena ini kan untuk berhubungan sama safety kan, berhubungan sama keamanan. Nah, biasanya ada target saya itu ya jantungnya aman, paru-parunya aman, otaknya aman. 3 hal itu yang saya betul-betul jaga pada saat saya membius. Nah, seperti itu yang dijaga banget dok ya. Pokoknya itu yang paling penting. Ada lagi yang nanya kayaknya pasien kita juga sih ini nanya atas nama Alicia Johar nih ya. Mau tanya dok, apakah ada hubungannya kondisi pasca operasi sesar dengan perubahan hormon yang menyebabkan gangguan tidur? Contohnya sering bermimpi dan tiba-tiba terkejut saat tidur. Ada hubungannya nggak sih dok? Saya rasa enggak. Nggak ada ya? Enggak ada ya, karena obat sekali lagi pada saat dilakukan pembiusan, saya akan memasukkan obat bius di sekitaran sumsum tulangnya. Nah, itu cuma di itunya aja. Dan dia nanti obat itu akan hilang. Ini namanya di metabolisme, di apa namanya itu? Ya, di metabolisme dia akan hilang. Jadi nggak selamanya di obat itu ada di situ. Iya. Karena kalau misalnya obatnya masih ada di situ, dia nggak bisa jalan. Iya benar. Separuh badan lumpuh. Separuh badan tetap aja dia lumpuh kan. Tapi dia pasti waktu, biasanya berapa waktu? 3 jam, 4 jam. Obat itu akan berada selama 3 jam, 4 jam. Setelah itu dia akan hilang. Makanya saya seringnya nanti akan ibu akan lumpuh sementara. Ya, dia lumpuh sementara. Artinya apa? Obat itu akan hilang. Nah, jadi kayaknya nggak ada hubungannya sama itu. Kecuali dia mungkin, kalau saya prediksi ya, tapi pikiran saya sih, jangan-jangan dia ikut KB atau apa yang bisa mempengaruhi hormon. Saya nggak, saya ini ya, tapi saya prediksi ya. Oh iya. Mungkin setelah dia itu, tadi itu enggak benar, itu mitos. Tidak ada hubungan sama hormonal itu enggak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok dari teman-teman rumah nih dokter. Kalau yang itu boleh nggak sih dok di anestesi? Apa harus nunggu ada jedanya gitu dok? Habis vaksin ya, habis vaksin COVID, ya. Oh, habis vaksin, oke. Oke. COVID tiba-tiba nih, mohon maaf nih ada kejadian apa, dia harus dioperasi pada hari itu. Ya. Gimana itu dok? Ya, nanti kita lihat kondisi pasien tersebut ya, kondisi realnya gimana. Kadang ada yang habis divaksin tuh demam tinggi, kemudian menggigil, kemudian nyeri otot macam-macam. Nah, itu menandakan lagi ada bereaksi itu virusnya. Vaksinnya sedang bekerja, dan itu bisa mempengaruhi denyut jantung, tensi, pernapasan. Biasanya akan ditunda dulu sampai kondisinya stabil. Kecuali dia mungkin divaksin tapi aman, nggak ada apa-apa nih, saya nggak ada apa-apa kok. Oke, karena divaksin. Oke, vaksin apa ini? Oke, ada sesuatu yang dirasakan aneh badannya? Nggak ada. Oke, lanjut. Aman. Kecuali dia habis divaksin dia ada gejala gitu. Ada gejala ya. Tapi operasinya nggak situ, operasi nggak situ. Nanti aja dulu ya, kita stabilkan dulu aja. Tunggu 3 hari lah, berapa hari seperti itu. Jadi bisa, tapi lihat kondisi pasien. Mungkin teman-teman ini tadi pertanyaan terakhir dari kita ya, Mbak Bestia, dari teman-teman di rumah juga ya nih dok. Seru banget ya padahal ya. Ada pesan nggak sih dok untuk teman-teman di rumah kita nih dok, untuk anestesi? Apakah harus jangan tegang? Pokoknya intinya aja sih. Biar kalau misalnya mau ke rumah sakit Harapan Insani nih, saya mau operasi nih, pokoknya sudah persiapkan kata dokter Ari, saya harus gini. Ada ibu hamil yang nonton gitu kan, persiapannya apa sih? Kasih tahu untuk gitu, ibu hamil, ibu sebetulnya proses persalinan sudah tahu. Benar. Proses itu adalah 9 bulan. Ibu bisa mempelajari apa yang terjadi saat hamil, apa yang terjadi menjelang bersalin. Nah, seperti pelajari betul-betul sehingga nanti kita bisa kerjasama dengan saya seperti itu, dan berpikir positif dulu. Jangan terlalu overthinking. Itu dia. Yang paling kebanyakan tuh overthinking. Bahkan sampai saya bilang kadang, udah Bu, Ibu jangan berpikir pikiran Ibu itu salah. Yang betul adalah saya. Nah, itu bukan berarti saya sombong atau enggak. Saya ingin supaya dia tenang gitu loh. Karena bisa jadi tuh sebetulnya baik-baik saja, cuman karena terlalu overthinking, berpikir yang berlebihan gitu. Cemas tadi tuh ya. Cemas tadi. Jadi dia jadi takut sendiri. Jadi saran saya tetap berpikir positif dan jangan overthinking. Ya itu aja, santai aja pokoknya. Percayakan pada timnya seperti itu. Karena timnya tim sudah profesional. Iya, intinya berarti harus percaya dan yakin aja gitu dok. Banyak-banyak berdoa juga dok, ya. Intinya pasrah ya kayaknya. Pasrah dan banyak-banyak berdoa juga ya. Semua tetap ini tetap yang di atas juga tetap di atas yang menentukan. Kita cuma manusia, cuma bisa berusaha. Tuhan yang menentukan semuanya.
gitu aja. Mungkin udah 1 jam ini dong kita berbincang. Oh ya. Bener nggak terasa dong, bener. Seru banget memang kalau masalah Mungkin stay teman-teman sih. di rumah ya, untuk minggu depan mungkin kita ada podcast lagi ya. Ya, biasa kan ya setiap hari Setiap Minggu hari sore Minggu. ya. Jangan Ada lupa pokoknya di share ke teman-teman di rumah atau tetangga atau di grup-grup WA pengetahuan atau apa, ya. pokoknya kita saling berbagi ilmu lah dokter ya, Iya. dengan Masalah narasumber tentang kesehatan ini. Kami dari Rumah Sakit Harap Insani pokoknya untuk melakukan protokol kesehatan terus dok, maksudnya tetap jaga jarak di rumah itu. Yang belum vaksin cepat vaksin supaya nanti kita bisa ngeliatin wajah dokter Ari nih Iya. pakai masker gimana gitu dok ya. Pengen kan kita lepas masker semua. Ya semoga ya pandemi cepat berakhir ya Iya, bagus ya amin, dokter amin. ya. Ya. Ya, begitu saja podcast kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.